Gempar, NATO belak-belakan siapkan senjata nuklir untuk tantang Rusia. Perang Dunia III bukan isu saja. Марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia nampaknya tak terkejut dengan pernyataan terbaru NATO soal senjata nuklir yang disiapkan untuk Perang Dunia Ketiga. Bahkan hal ini makin memperkuat Rusia karena meskipun hanya sendiri telah mengguncang negara-negara di Eropa hingga Amerika. Selain itu, Rusia tak khawatir karena negaranya juga memiliki senjata nuklir dan juga negara sekutu Rusia seperti China dan Iran, serta Korea Utara memiliki senjata nuklir. Diberitakan sebelumnya, NATO telah menerbitkan sebuah artikel oleh seorang pensiunan pejabat pertahanan Amerika yang menyerukan blok tersebut untuk berperang dan menenangkan atau memenangkan perang nuklir terbatas melawan Rusia. Jika Amerika dan China berselisih soal Taiwan, maka perang besar-besaran di Eropa kemungkinan besar akan terjadi. Seruan untuk persiapan perang nuklir ini diungkapkan George Weaver untuk pejabat sebagai penasihat utama pertahanan nuklir dan rudal di Kepala Staf Gabungan. Di dalamnya, Weaver berpendapat bahwa bertentangan dengan doktrin nuklir Moskow yang sudah lama ada, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis untuk mencegah kekalahan di medan perang untuk membawa kemenangan cepat dalam konflik konvensional seperti yang terjadi di Ukraina. Dalam skenario seperti ini, kepemimpinan militer Rusia akan berasumsi bahwa negara-negara barat tidak akan memberikan tanggapan yang sama karena khawatir bahwa situasi tersebut akan meningkatkan secara tidak terkendali sehingga terjadi pertukaran tanah air besar-besaran antara Amerika dan Rusia. Daripada takut berhadapan perang nuklir, Weaver berpendapat bahwa negara-negara barat harus menerimanya. NATO harus melengkapi jet tempur dan kapal selamnya dengan senjata nuklir taktis untuk mencegah serangan taktis Rusia dan meyakinkan para pemimpin Rusia bahwa NATO sepenuhnya siap untuk melawan penggunaan nuklir terbatas dengan respon nuklir kita yang efektif secara militer, kata Weaver. Doktrin nuklir Rusia mengizinkan penggunaan senjata atom jika terjadi serangan nuklir pertama terhadap wilayah dan infrastrukturnya, atau jika keberadaan negara Rusia terancam oleh senjata nuklir atau konvensional. Posisi ini tidak berubah sejak tahun 2010 dan tidak terkecuali dalam penggunaan senjata nuklir taktis terlepas dari pedoman yang jelas mengenai penggunaan nuklir. Weaver mengklaim bahwa Rusia dapat melancarkan serangan terhadap negara-negara NATO di Eropa jika Amerika sibuk memerangi China dan Taiwan, sebuah skenario yang ia anggap mungkin terjadi tanpa penjelasan. Untuk mengatasi hal ini, Weaver merekomendasikan agar NATO memindahkan kemampuan serangan yang lebih luas dan presisi. Beberapa divisi lapis baja modern di negara-negara Baltik dan Eropa Timur dan memenangkan anggota Eropa untuk memberikan kemampuan yang lebih konvensional. Weaver tidak menyebutkan dampak perang nuklir terhadap negara-negara Eropa di mana konflik semacam itu akan terjadi. Sebelumnya, berbicara di Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa para pemimpin Barat telah menjadi begitu terobsesi untuk menimbulkan kekalahan strategi terhadap Rusia sehingga mereka kehilangan rasa mempertahankan diri.
NATO kepanasan, waspadai Rusia, NATO sampai kirim pesawat mata-mata pengintai dari Lithuania, bos. Waspadai Rusia, NATO sampai kirim pesawat pengintai dari Lithuania ke pasukan militer Rusia karena ketegangan antar Rusia dan juga seluruh negara Eropa semakin memanas, khususnya NATO. Maka dari itu para pasukan NATO pun berpencar hingga terbang dari Lithuania untuk memata-matai beruang merah. Hal ini membuat desas-desus Perang Dunia III bukan hanya sekedar isu, namun Rusia secara terbuka memang tengah berperang dengan NATO, bukan hanya Ukraina. Diberitakan sebelumnya, NATO mengumumkan mengirimkan pesawat pengintai sistem peringatan dan juga kontrol lintas udara atau AWACS atau dibaca AWACS ke Lithuania. Ini dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas militer Rusia yang berdekatan dengan perbatasan aliansi tersebut. Pesawat pertama dari 2 pesawat tiba di pangkalan udara Šiauliai pada hari Kamis. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh NATO, pejabat juru bicara NATO Dylan White mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah meningkatkan perhatian mereka terhadap keamanan di wilayah Laut Baltik. Dia juga menekankan bahwa kemampuan AWACS untuk mendeteksi pesawat dan juga rudal dalam jarak ratusan kilometer sangat penting bagi NATO. White juga mengapresiasi Lithuania atas penerimaan pesawat-pesawat tersebut, menganggapnya sebagai kontribusi yang signifikan terhadap keamanan bersama. NATO telah memperkuat kehadirannya di wilayah timur aliansi dengan penggunaan jet tempur, pesawat pengintai, dan kapal tanker sebagai respon terhadap perang di Ukraina. Sejak peluncuran operasi militer khusus pada Februari 2022 lalu oleh Rusia, AWACS telah melaksanakan ratusan penerbangan di Eropa Timur untuk memantau pesawat tempur Rusia. AWACS akan memulai misi pengintaian di wilayah aliansi dalam beberapa hari mendatang, dan misi tersebut dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ini. Sebelumnya, berbicara di Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa para pemimpin Barat telah menjadi begitu terobsesi untuk menimbulkan kekalahan strategi terhadap Rusia sehingga mereka kehilangan rasa mempertahankan diri.